Selamat pagi, haleluya Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur seperti tema kita pada bulan ini, bahwa Dia telah membayar dengan lunas semua dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak ada hal yang lebih baik untuk kita lakukan kecuali dengan hidup kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah pagi hari ini. Seperti rusa yang merindukan air. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Seperti rusa rindu sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembahmu. Kita ulang dari awal. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembahmu. Mari panggil namanya, katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari lepas hari, Engkau terus menjaga melindungi kami ya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Tapi kami yakin dengan firman-Mu Tuhan, kami semua baik-baik saja Tuhan. Kami percaya Bapa, kami umat-Mu ada dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Hidup kami bukan milik kami Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ajar kami ya Bapa, untuk selalu mendengar tentang yang benar, yang baik, yang daripada-Mu ya Tuhan. Jauhkan telinga kami, pikiran kami semua dari berita-berita yang tidak baik ya Tuhan. Jauhkan kami dari ketakutan, kekhawatiran. Karena firman-Mu berkata, orang yang takut tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau yang layak kami sembah pagi hari ini. Engkau yang layak kami sanjung, kami agungkan ya Tuhan. Kami akan duduk diam ya Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur Bapa. Kami akan bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah pagi ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mengakui bahwa Allah itu baik bagi kita. Mari kita sama-sama bersiap untuk menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah itu baik. Katakan bersama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya.
Yesus yang luar biasa. Mari kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Yesus yang telah membayar lunas semua dosa kita, dan kita telah merayakan bahwa Dia kembali telah bangkit, dan itu membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Yesus anak Allah. Kita naikkan pujian. Katakan anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. apa saudara? Tebus dosa. Amin. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan kembali pujian ini, katakan. Allah, Yesus namanya menyembuhkan, Haleluya. menyucikan, bahkan mati. Untuk apa Dia mati saudara? Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin, amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Silakan duduk Bapak Ibu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan,
bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan bersama. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita merenungkan pengorbanan Tuhan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan yang terbesar, yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau milik. Oh, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
boleh ulang pujian ini sekali lagi, katakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Kami memuji Engkau, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar. Saya undang Pak Teddy kembali ke depan, bawa kita dalam doa. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih pagi hari. Terima kasih Bapa, kami bisa hadir di sini memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, itu adalah anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Tuhan yang kami kagumi, Kau adalah Tuhan yang kami percaya, Kau Tuhan yang kami hormati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau layak dipuja dan dipuji Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau bertahta di atas puji-pujian kami saat ini. Kami terus memberkati kamu Tuhan. Kami berkati Engkau Tuhan. Kami percaya Kau bersama kami. Saat ini tiba waktunya Tuhan. Hati kami masing-masing Tuhan. Kau taburilah firman Tuhan. Jadikanlah hati kami yang baik Tuhan. Terus urapan Roh Kudus pimpin Tuhan, taburkan firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu saat ini Tuhan, Kau pakai Tuhan, bibir suaranya untuk memberitakan firman. Kau urapi dia Tuhan, Kau pimpin. Kami percaya saat ini ruangan ini kuasai Tuhan. Jauhkanlah gangguan-gangguan semua. Pimpin Tuhan, kami siap dan duduk diam untuk menerima firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Levi Awandatu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat kita bertemu kembali untuk berpesta di dalam rumah Tuhan, memuji, meninggikan dan menikmati makanan rohani yang sebentar kita akan lihat bersama-sama. Menyambut Lebaran yang akan datang, ternyata kita dengar ada satu berita yang beredar bahwa COVID meningkat lagi ya katanya. Terus kita pikir, waduh kalau di Singapura aja bisa 4.000 sehari katanya yang tambah, apalagi di
Indonesia. Tapi terus kalau saya baca pejabat Singapuranya aja yang bicara, mereka sendiri kelihatannya tidak terlalu khawatir, ya. Dan mereka sendiri bilang bahwa ya virus kan akan selalu bermutasi, ya, dan nggak akan makin kuat, makin lemah. Yang makin kuat adalah kuasa Tuhan yang ada di dalam kita, ya saudara. Jadi berita buruk boleh akan selalu ada, tapi di mana hati kita tempatkan, itu yang akan mempengaruhi hidup kita dan hati kita. Saudara yang kekasih, mari kita buka satu ayat di dalam Matius 27. Kita baca mulai dari ayat yang ke-45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, ini bicara waktu Tuhan Yesus sudah tergantung di kayu salib, ya. Dan dari jam 12 sampai jam 3 ada kegelapan di seluruh daerah tersebut. Dan ini kegelapan yang memang betul ada. Banyak catatan sejarah dari berbagai macam bangsa yang bilang pada saat itu ada satu hari di mana ada kegelapan yang terjadi di atas Yerusalem. Ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu ayat yang kita sudah tahu, tapi satu ayat juga yang sering menjadi perdebatan di antara para tokoh teologi. Mereka bilang, bukankah Yesus itu Tuhan? Bukankah dia tidak bisa dipisahkan dengan Bapa? Bukankah dia bilang aku dan Bapa adalah satu? Kalau engkau melihatku, berarti engkau melihat Allah. Bukankah dia maha tahu? Semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi dia tahu. Dan bukankah dia juga maha kuasa, katanya. Tapi kenapa di satu ayat ini dia berteriak? Dan kalau dalam bahasa Inggrisnya, he cried loud, cried out, menangis berteriak. Satu kondisi kita sudah diajar bahwa saat Yesus tergantung di kayu salib, jangankan untuk bicara, untuk nafas pun dia sulit. Dia harus tekan kakinya yang sudah terpaku, dua kaki dengan satu paku. Tekan ke atas dan dia tarik. Dan di akhir yang ketiga jam itu, dia menangis dan berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Satu kata-kata kalimat yang mungkin kita tidak pernah berpikir akan keluar dari Tuhan kita Yesus. Tuhan yang katanya berkuasa. Tuhan yang adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Tapi di situ dia bilang Allahku. Dia tidak bilang Bapakku, Bapakku. Kita tahu ada satu teori dalam teologi yang disebut, ini bahasa kerennya aja saudara. Saya sendiri mesti baca, hypostatical union. Artinya bahwa di dalam diri Yesus ada dua natur menjadi satu. Bahwa dia sepenuhnya Allah dan dia juga sepenuhnya manusia. Dia sepenuhnya Allah, dia tidak bisa berbuat dosa. Tapi dia sepenuhnya manusia, dia merasakan semua yang manusia rasakan. Dia lapar, dia haus,
dia kecewa, dia marah, dia menangis, dia lelah, itu semua kemanusiaan dia. Tapi saat hari terakhir dia hidup sebagai manusia biasa, di jam yang ke-9, kemanusiaannya yang keluar. Ada teologi mengenai Allah di dalam dirinya, tapi juga ada kemanusiaan di dalam dirinya. Sering kali kita bilang, kita tidak boleh mempertanyakan Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan selalu benar. Dia tidak pernah salah. Betul. Kamu tidak boleh mempertanyakan apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kamu. Serahkan saja, karena dia itu berdaulat. Dia tahu apa yang terbaik. Tapi justru Yesus di akhir hidupnya bilang, why? Kenapa? Satu pertanyaan yang kita sering manusia juga tanya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Aku harus alami, aku harus terima semua ini. Kenapa Tuhan? Engkau meninggalkan aku. Kenapa Tuhan? Seperti engkau tidak ada saat aku berseru kepadamu. Kemanusiaan yang timbul. Berperang melawan pelajaran tentang Allah yang kita tahu. Saudara, forsaken yang di situ yang artinya mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya ditinggalkan tanpa ditolong, tanpa berdaya. Dan mengapa Yesus bicara seperti itu? Coba kita buka Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba buka dalam bahasa Inggris. In the beginning was the word. Dan kita tahu siapa the word ini, huruf besar. Adalah Yesus. And the word was with God. Bahasa Yunani itu lebih kaya daripada bahasa Inggris. Mereka menulis with bersama itu dalam 3 jenis kata with. Yang pertama mereka menulis dengan kata sin atau dari kata sun. Sinagog. Sintesis. Sinagog itu apa? Tempat orang yang bersama-sama berkumpul. Jadi kata pertama bersama-sama yang orang Yunani katakan adalah sin atau sun. Bersama-sama dalam satu kelompok besar. Ini nih, kita sekarang sedang dalam rumah ibadah. Kita bersama-sama. Kita ada dalam satu kelompok yang besar. Kata yang kedua orang Yunani pakai untuk menggambarkan with atau kebersamaan adalah meta. Meta adalah bersama-sama dengan beriringan, berjalan. Kalau saya jalan bersama istri dan anak saya, Jenny, mereka ada di samping kiri kanan saya. Nah itu berjalan bersama. Meta. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku akan menyertai engkau bersama dengan kamu sampai akhir zaman. Itu meta. Tuhan beserta bersama dengan kita. Tapi yang ketiga, ini yang dipakai di Yohanes 1 ayat 1. Bukan sin, bukan meta, tapi pros. And the word was pros God. Pros adalah satu kata yang menggambarkan kedekatan, keintiman. Dan sama dengan kata prosopon. Prosopon adalah wajah, muka. Jadi pros, kata bersama yang lebih dekat lagi. Seperti muka dengan muka. Paling dekat.
Tidak bisa dibedakan. Saking dekatnya kita tidak bisa lagi membedakan mana yang satu, mana yang lainnya. Dan ini kebersamaan Yesus dengan Bapa, dengan Allah. Itu dari awal menggunakan kata pros. Tidak bisa dipisahkan. Satu sama lain sama. Dua-duanya kudus, dua-duanya benar. Dua-duanya agung, dua-duanya layak ditinggikan. Dan pada dulu orang Yahudi, paling yang mereka dihindari adalah Tuhan membelakangi mereka. Memunggungi mereka. Makanya ada doa orang Yahudi yang kita sering ada pendeta bilang, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hal yang terakhir orang Yahudi hindari adalah dipunggungi oleh Allah mereka. Dan hal terakhir yang mereka selalu ingin cari pada ujungnya, mereka boleh bertatap muka dengan Allah mereka. Jadi saat Yesus di kayu salib, dia bisa merasakan, saudara, bagaimana dia yang dulu bersama-sama dengan Allah Bapaknya, menyertai dia waktu pelayanan di bumi pun. Tapi ada satu titik, Bapaknya membelakangi dia. Bukan karena Yesus, tapi karena saudara dan saya. Karena dosa kita dimasukkan kepada Yesus. Supaya kebenarannya boleh dimasukkan kepada kita. Tanpa Yesus, Allah tidak akan melihat kita. Terlalu kotor manusia di hadapan Dia. Tapi karena semua dosa sudah dipaku di kayu salib di dalam tubuh Kristus, kita boleh dilihat Allah karena ada kebenaran dari Yesus Kristus yang menjadi milik kita. Tapi harganya pada satu saat itu, God forsaken Jesus, meninggalkan Yesus. Ini banyak jadi perdebatan. Ada orang bilang, itu Yesus tidak pernah ditinggalkan. Itu dia bicara begitu hanya mengutip saja dari Mazmur 22 ayat yang ke-1. Tapi di sini kita mau belajar, saudara. Tidak apa-apa untuk berteriak, menangis kepada Tuhan, panggil namanya. Tuhan, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Itu bukan perbuatan yang salah, mempertanyakan. Saya ingin kita belajar dari satu tokoh, saudara. My God, why have you forsaken me? Kita mau belajar dari satu orang yang namanya Ayub. Kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi apa yang dia alami, itu tidak menggambarkan seperti apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan kebaikan, tidak pernah salah secara manusia. Tapi yang dia terima adalah hukuman yang luar biasa. Mari kita buka Ayub 23. Kita akan mulai lihat dari ayat yang kedua. Pelajaran pertama dari Ayub, kita akan lihat dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku, sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, semoga aku tahu di mana aku mendapatkan dia dan bisa datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulut
aku dengan kata-kata pembelaan. Saat Ayub mengalami kesulitan, yang pertama dia lakukan adalah dia ingin tahu, dia ingin kejar di mana Tuhan itu. Dia bilang, seandainya aku tahu di mana aku menemukan dia, aku akan datang ke tempat ia bersemayam. Saat saudara ada masalah, siapa yang saudara pertama datang? Ya, Ayub punya teman, tapi temannya yang datang kepada Ayub. Dan itu pun temannya tidak mendatangkan pertolongan pada ujungnya. Mendatangkan kekesalan kepada Ayub. Manusia. Tapi dia tahu dia mau datang kepada Tuhan, dia cari Tuhan, dia mau lihat pribadinya. Dan saat dia ketemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Aku ingin paparkan perkaraku, aku ingin bercerita, aku ingin mengutarakan semua ceritaku. Saudara, doa adalah langkah yang tepat dan tidak pernah salah saat kita di dalam kesusahan. Kenapa? Karena dengan doa kita datang cari Tuhan, kita mengutarakan semua perkara kita. Dan Ayub bilang, aku ingin bercerita. Ayub tidak bilang di situ, tidak tulis, aku ingin didoakan, aku ingin ditolong supaya Tuhan kembalikan semua hartaku yang hilang. Tuhan bangkitkan semua anak-anakku yang mati. Tuhan sadarkan istriku yang berlaku seperti orang gila. No. Dia hanya cari pribadinya Tuhan. Dia ingin ketemu Tuhan untuk dapat apa? Berbicara, mengutarakan dulu. Saudara cerita kepada Tuhan. Itu cerita kepada pribadi yang tepat. Saudara cerita kepada orang bisa cerita lagi kepada orang lain. Saudara bilang kepada orang lain, aduh ini gue lagi susah. Kalau di Cianjur gak sampai 1 minggu, itu 3-4 orang lain bisa tahu kesusahan saudara. Terus saudara tanya, lu tahu dari mana gue susah? Gue kan gak pernah cerita ke lu. Gue tahu dari si B. Tanya si B, lu tahu dari mana? Si A. Saudara sadar. Si A yang saudara cerita, saudara tanya ke si A, gue kan udah cerita sama lu, kenapa lu cerita-cerita lagi? Supaya bisa bantu dalam doa. Padahal dia ceritanya panjang lebar, 5 menit, 10 detiknya tolong bantu dalam doa dia. Ya. Tapi semuanya itu manusia. Tapi Tuhan, kalau kita cerita sama Tuhan, Tuhan gak akan cerita ke siapa-siapa lagi. Mau cerita ke siapa-siapa lagi? Dia sudah maha tahu. Tuhan akan bekerja, tapi pelajaran pertama dari Ayub, dia datang, dia cari itu pribadinya. Di mana? Sehingga aku boleh datang ke tempat dia bersemayam. Sehingga aku bisa ceritakan, I would present my case before him. Adukan kasus saudara. Udah gak ada yang lebih benar daripada cerita kepada Tuhan. Pertolongannya selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, saudara. Nah, yang pelajaran kedua dari Ayub, ayat yang ke-5. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Coba dalam bahasa Inggris. I would know the words, firman, yang dia akan jawab kepadaku. And understand what he would say unto me. Tujuan dari Ayub cerita, cari Tuhan. Untuk apa? Untuk dia tahu firman-Nya. Apa jawaban Tuhan. Dan tahu tidak cukup. Dibilang juga, and understand what he would say unto me. Banyak orang kan cuma tahu, tapi tidak mengerti. Mengerti ini selalu satu proses. Mengerti ini, saya khotbah ke 100 orang, 100 orang tahu apa yang saya khotbah.
Tapi tidak 100 orang mengerti apa arti dari firman itu. Untuk seseorang dapat mengerti, itu ada proses. Pengetahuan itu cuma kita dengar. Tapi untuk kita miliki, untuk kita hidupi, pengertian itu harus ada. Makanya Tuhan bilang juga waktu di perumpamaan seorang penabur, firman yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar dan mengerti firman-Ku. Saudara, jangan pernah cukup cuman tahu aja. Oh, ayatnya. Oh, ini Ayub. Oh, ini Yesus. Kejar terus. Tuhan, apa arti dari firman-Mu ini? Berikan kepadaku pengertian ini. Dan itu yang Ayub kejar. Firman Tuhan. Setelah kita naikkan kasus kita akan dengar firman-Nya yang akan menjadi jawaban untuk diri kita semua. Dan dia ingin mengerti untuk semua firman apa yang dia akan berikan kepada kita. Yang ketiga di ayat ke-6. Nah, ini bahasa Indonesianya agak beda ini. Sudikah? Sebetulnya di dalam bahasa Inggris, akankah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak, ia akan menaruh perhatian kepadaku. Coba dalam bahasa Inggris. Will he plead against me with his great power? No, but he would strength in me. Aduh, ini lebih indah dalam King James Version. Dalam bahasa sehari-hari, akankah Tuhan marah kalau aku bercerita? Akankah Tuhan menekan aku dengan kuasa-Nya yang besar saat aku mencari Dia, ingin mendengar firman-Nya? No. Ayub bilang, justru Dia akan peduli kepadaku. Ditulisnya, tidak, Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Ini selalu saya pikir hubungannya dengan manusia. Pernah juga kan saudara cerita sama orang, gue lagi susah, gue rugi ini, gue diginiin sama orang. Orangnya jawab apa? Makanya gue udah ngomong kan dari dulu. Lu kagak denger tuh. Kita maunya dihibur kan, dikuatkan, diteguhkan. Tapi orang tuh apa? Malah neken kita. Lu udah tahu orangnya gitu, gue udah kasih tahu. Jangan gaul sama dia. Jangan ikut robot trading yang itu ya, yang ibu-ibu teriak di ruangan DPR sampai miliaran. Karena itu pasti udah ada yang ngomong. Udah ngomong gitu terus. Manusia. Tapi Ayub bilang saat aku mencari Tuhan, apakah Dia akan menekan aku dengan great power? No. Instead, Dia akan memberikanku kekuatan. Ini yang susah. Kebanyakan saat kita datang kepada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih berkuasa, mereka cenderung menekan kita, mengatur kita dengan kuasanya. Tapi kalau datang kepada Tuhan, dan kita kasih perkara kita, dan firman-Nya diberitakan, dan kita mengerti, itu kuasa-Nya akan diberikan kepada kita. He would put strength in me. Makanya ada satu ayat yang bilang kan, roh yang kuberikan kepadamu bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia. Itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya, semua orang yang datang kepada Dia, berteriak kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mengecewakan. He would menempatkan kuasa-Nya di dalam kita, di dalam saudara dan saya. Ayat yang nggak apa-apa ya saudara, jadi kayak pelajaran Alkitab. Ayat yang ke-7. Setelah Dia menaruh kuasa-Nya, kekuatannya, He put strength in me, Alkitab bilang. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya.
And I would, dalam bahasa Inggris, so should I be delivered forever from my judge? Aku akan dibebaskan, aku akan dilepaskan dari hukuman. Saudara, apa yang saudara alami? Apa yang kita alami, kesulitan, kesusahan ini? Apa yang Ayub alami, itu kan tidak selamanya. Ada satu waktu badai itu akan berlalu. Dan Ayub bilang, saat kekuatannya sudah ada di dalamku, dia bilang, aku akan dibebaskan dari hukumanku. Pada satu saat, pada satu waktu, pada satu hari, semua situasi buruk yang kita alami ini akan berlalu, saudara. Nggak ada sesuatu yang terjadi di dunia seterusnya kita alami, nggak ada. Cuman satu itu kebaikan Tuhan. Tapi apapun yang kita alami kesengsaraan, itu ada saatnya akan berhenti. This kalau kata-kata favoritnya papahnya Rehan Nemo, this too shall pass. Ini pun akan berlalu. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau aku berjalan ke depan, ia tidak di sana. Atau ke barat, atau ke belakang, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ini perkataan iman yang luar biasa. Dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7 tadi kita baca, itu dia katakan saat dia ada di dalam posisi ayat 8 sampai 9. Artinya apa? Dia ada dalam suatu posisi, dia mencari Tuhan, tapi dia tidak temukan. Dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Tidak ada katanya Tuhan. Tapi lagi-lagi, saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, coba kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, ayat yang ke-9. On the left hand, kalau dalam bahasa Indonesia, ke utara, where he do work, but I cannot behold him. Kalau dalam bahasa New King James, when he works on the left hand, I cannot behold him. Artinya apa? Ternyata Allah bekerja. He do work. Di bahasa Indonesia nggak ada, ini yang saya agak bingung kenapa itu tidak ditulis. Tapi saudara bayangkan ya, dia bilang, timur, barat, utara, selatan. Kalau saudara lihat map, peta, utara menunjuk kemana? Ke atas. Kalau ini utara, timur ke sini. Tapi Ayub bilang, aku melihat ke depan, yaitu ke timur. Dan utara adalah ke atas. Di ayat yang ke-9, walaupun dia tidak merasakan kehadiran Tuhan, tapi ayat 9 bilang, di utara, on the left hand, di atas sana, aku tahu dia bekerja. Saudara, hanya karena kita tidak melihat atau tidak merasakan Tuhan, bukan berarti dia berhenti bekerja dalam hidup saudara.
lebih sering Tuhan bekerja di belakang layar. Karena apa? Karena Dia menginginkan kita untuk percaya. Percaya tanpa melihat, berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Kita tidak perlu melihat Tuhan setiap hari. Tapi kita percaya bahwa Dia tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam apa? Dalam segala hal, dalam semua. Artinya apa? Setiap saat, kapanpun, dimanapun, Allah tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, nggak perlu takut. Saudara mengasihi Tuhan, saudara nggak akan takut. Karena saudara tahu walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan dan kadang kita tidak bisa merasakan kehadirannya, kita tetap percaya Tuhan tetap bekerja. Oh, terlalu banyak ayat di Alkitab yang menggambarkan Tuhan bekerja di belakang layar. Tuhan menolong. Ada satu cerita mengenai bagaimana anak-anak Yakub waktu itu mereka membunuh semua lelaki di dalam satu kota. Semua laki-laki dibunuh sama anak-anak Yakub. Dan saat mereka balik lagi ke rumah, mereka pergi. Tanpa sepengetahuan mereka, itu kota-kota lain mengejar. Tapi Tuhan dibilang, Tuhan menjaga, melindungi keluarga Yakub dengan memagari sehingga semua musuhnya itu tidak mengejar dia. Tidak pernah tertulis Yakub dan anak-anaknya tahu apa yang Tuhan kerjakan. Tahu gak saudara? Kita masih ada sampai sekarang ini. Itu sudah berapa banyak yang Tuhan kerjakan di belakang kita. Tuhan menjaga, melindungi kita dari musuh-musuh kita. Dari orang-orang yang berniat jahat sama kita. Dia sendiri yang membentengin kita melalui malaikat-malaikatnya apa? Agar tidak ada sesuatu yang buruk terjadi sama kita. Karena apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan Ayub percaya. On the left hand, di utara, he do work, dia bekerja. But I cannot behold him. Tapi aku tidak dapat melihat dia. Saudara kan lebih suka juga kalau punya pegawai yang saudara nggak harus lihat dia, tapi dia kerja. Daripada saudara punya CCTV, liatin terus, tapi nggak kerja. Banyak main HP gitu atau nonton YouTube di layarnya. Tapi Tuhan kita beda. Tuhan kita nggak butuh yang kayak gitu. Pokoknya yang kamu perlu percaya saja. Aku akan tetap bekerja di belakang layar. Nah, di ayat yang ke-10 ini yang Ayub kerjakan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap. Kakiku tetap mengikuti jejaknya walaupun aku tidak bisa melihat dia, walaupun aku tidak bisa merasakan kehadirannya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang walaupun Tuhan tidak langsung menjawab doaku. Aku tetap turut jalannya dan tidak menyimpang. Ayat 12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar walaupun pertolongan Tuhan kadang tidak tepat seperti waktu yang kita inginkan. Dan dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, firmannya tetap ada di dalam hati dia. Dia menyimpan firman Tuhan bukan karena apa yang Tuhan lakukan. Tapi karena apa yang dia percaya bahwa Tuhan tetap bekerja walaupun aku tidak bisa melihatnya. Saudara hati-hati. Saudara harus hati-hati. Karena kadang di saat kita merasa ditinggalkan,
merasa diabaikan oleh Tuhan. Kehadirannya tidak kita rasakan. Kita bisa kecewa. Dan kita pahit, kita tinggalkan dia. Tapi dari Ayub saya belajar. Walaupun depan, belakang, kiri, kanan aku tidak bisa melihat, aku tidak merasakan dia. Aku tetap mengikuti jejaknya. Aku tetap berjalan tidak menyimpang. Perintahnya tidak kulanggar. Dalam hatiku tetap kusimpan firman-Nya. Itu kualitas iman seorang Ayub. Dan dia bilang di ayat yang 10. Because he knows, karena ia tahu. Tuhan tahu loh saudara. Saat kita merasa ditinggalkan, Tuhan tahu apa yang saudara kerjakan. Dan akhirnya saudara, ayat 14 kita baca. Karena ia, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Tuhan tidak akan pernah memulai sesuatu yang dia tidak pernah bisa selesaikan. Apa yang dia mulai, pasti dia akan akhiri sampai selesai. Rencananya, rancangannya, kehendaknya atas hidup kita, pasti akan terjadi cepat atau lambat. Dan saat kita menerima semua rancangan itu, pasti dia akan tuntaskan. Rancangan dia apa yang paling tinggi? Membuat saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Membuat saudara dan saya mendapat bagian yang kekal, warisan yang abadi di dalam kerajaan Allah. Membawa saudara dan saya keluar dari kehidupan yang lama, masuk ke kehidupan yang baru. Dan hidup selama-lamanya bersama dia di surga yang kekal. Itu rancangannya di dalam Alkitab. Dan itu semua harus melewati satu pengorbanan Yesus di kayu salib. My God, why have you forsaken me? Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur, kita buka ayat yang terakhir dan saya undang pemain musik maju ke depan. Mazmur 22 ayat yang ke-25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Yesus ditinggalkan untuk saat oleh Bapa. Agar saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh dia. Dalam Roma 8 berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penguasa udara, pemerintah di bumi, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus. Kita akan selalu bersama dia, karena apa? Karena Yesus sudah ditinggalkan agar kita sekali lagi boleh bersama-sama dengan dia dan tidak pernah bisa dipisahkan untuk selama-lamanya. Mari saudara, pemulihan akan datang pada setiap orang. Ayub pun kita tahu, setelah dia melewati itu semua, pemulihan datang kepadanya. Apa yang dia miliki, semua Tuhan kembalikan dan tambahkan menjadi 2 kali lipat. Kita nyanyikan lagu itu, siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan.
sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini? Dengan kasih saya undang Bapak Luki, Wakil Gembala, untuk maju dan berdoa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita berdoa. Mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor Revi dimanapun dia berada. Tuhan menyertai baik pelayanannya di ladang Tuhan. Tuhan memberkati, juga memberkati kesehatan tubuhnya. Terima kasih Bapa, berkat ini kami terima dengan sukacita dan kami sangat senang dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita pulang membawa setiap pesan-pesan firman Tuhan dan kita melakukannya dalam sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mempersiapkan, kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sudah menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan belajar memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap pemberian sidang jemaat-Mu, agar semua persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan, untuk perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian kasih Allah. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, memberatkan hidupku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh layani Tuhan. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama, lebih sungguh. Kita sama-sama bangkit berdiri, nanti dengan kasih Kristus saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan kalau kita dalam doa syafaat. Terima kasih Yesus. Katakan pujian ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada akhir dari ibadah kami pada pagi hari ini, kembali kami datang kepadamu, kami kembalikan segala ucapan syukur kami Tuhan, kalau kami boleh menikmati Engkau sepanjang ibadah ini Tuhan. Kalau sebentar ibadah ini berakhir, kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah berakhir dalam hidup kami, akan tetap bekerja dalam hidup kami, memperbaiki kehidupan kami, menolong kami, menghibur kami, bahkan menegur kami ketika kami ya Tuhan tidak ikut lagi Engkau. Engkau tolong Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pimpinan-Mu Tuhan, karena Engkau lah gembala kami yang paling baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami tetap berdoa untuk pengurus-pengurus dari Persekutuan Doa AMS ini. Dari kami sebagai gembala ataupun staf gembala, semua Tuhan yang melayani Engkau, yang melibatkan dirinya dalam pelayanan ini. Baik besar maupun kecil Tuhan, pelayanan kami di hadapan Engkau adalah sama Tuhan. Kami semua mempunyai tanggung jawab terhadap Engkau. Berikan ya Tuhan kesungguhan di dalam kami ya Tuhan Yesus, dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau sudah percayakan dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh saling menghargai, kami boleh saling menghormati, kami boleh saling peduli ya Tuhan satu dengan yang lain. Dan kami boleh bekerja bersama-sama bersatu hati ya Tuhan untuk Engkau. Karena Engkau lah yang mempunyai pekerjaan ini, bukan kami manusia Tuhan. Kami hanya mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan dengan berkat-berkat khusus yang dari Engkau Tuhan. Untuk anak-anak-Mu, untuk saudara-saudara kami yang sudah setia sampai hari ini Tuhan. Mereka mencari Engkau. Kami percaya mereka juga akan mendapatkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami kembali, Engkau pun akan beserta dengan kami. Roh Kudus-Mu yang selalu ada bersama dengan kami. Kasih Yesus yang selalu menyertai kami dan anugerah dari Allah Bapa akan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.